Segala apa yang dilakukan oleh Anies semua hanya manis di mulut akan tetapi pahit di warga Jakarta. Kalau Anies sudah berani mengingkari janji ketika sebagai gubernur, bagaimana nanti bila dia terpilih sebagai presiden? Tapi semoga jangan sampai ya. Rekam jejak Anies yang buruk selama memimpin DKI Jakarta sudah bisa sebagai referensi kita. Persija terusir dari GPK. Jackmania ancam Anies Baswedan di Pilpres 2024. Supporter Jackmania Jakarta saat ini mengancam akan memberikan hukuman kepada Anies Baswedan, yaitu saat pemilihan Presiden 2024 mendatang. Hal ini disinyalir kelompok supporter setia Persija Jakarta itu sakit hati setelah laga pekan ketiga Liga 1 antara Macan Kemayoran versus Bayangkara FC tergusur dari Stadion GBK ke Stadion Patriot Bekasi. Bagi Jackmania dan Persija Jakarta, Stadion GBK adalah stadion kebanggaan dan mampu menciptakan atmosfer menakutkan bagi para lawan Persija. Laga Persija versus Bayangkara digelar pada hari Minggu 16 Juli 2023. Namun Persija harus terusir dari kandangnya karena pada saat itu bersamaan dengan acara Anies Baswedan bersama Partai Nasdem yang akan melakukan apel siaga perubahan di lokasi dan pada tanggal yang sama. Anies bersama Koalisi Perubahan terpaksa menyingkirkan laga bola tersebut karena waktunya bersamaan dengan acara kampanye Anies Baswedan. Dan data mencatat, ini bukan kali pertamanya Anies Baswedan bersinggungan dengan Jackmania. Sebelumnya, Jackmania merasa kena prank setelah janji Anies untuk menjadikan JIS sebagai markas besar Persija diingkari oleh Anies Baswedan. Menyikapi hal ini, pantolan Jackmania Denny Permana mengaku sangat kecewa terhadap Anies Baswedan. Kalau Su GBK dibiarkan untuk acara Nasdem yang bakal dihadiri Anies, ini bakal jadi senjata makan tuan bagi Anies, ancam Denny Permana pada Senin tanggal 10 Juli 2023. Denny Permana pun menyinggung janji Anies Baswedan saat kampanye calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Saat itu, Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno berjanji membangun stadion berskala internasional sebagai kandang Persija, yaitu sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus. Janji yang sama selalu disampaikan oleh Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta. Namun, hingga Jakarta International Stadium atau JIS dibangun, justru pengelolaan stadion tersebut dilepas secara komersil lewat BUMD, PT Jakarta Propertindo, Jakpro. Belum juga JIS bisa digunakan Persija sebagai kandang kebanggaan, kini klub bola asuhan Thomas Doll tersebut justru tergusur dari stadion kebanggaan mereka yaitu GBK. Dan akibatnya, Marco Simic dan kawan-kawan tidak bisa merumput di GBK saat menjamu Bayangkara FC ke depan. Selama jadi gubernur dulu, Pak Anies yang gembar-gembor habis-habisan membuat JIS untuk Persija. Sekarang malah beliau dan Nasdem yang bakal ngadapin acara di GBK dan Persija harus tergusur ke Bekasi. Himbu Denny Permana. Denny mengaku kecewa dengan sikap Anies Baswedan selama ini dan merasa Persija selalu dianaktirikan di rumah mereka sendiri. Pak Anies siap-siap saja, banyak Jackmania yang kecewa. Kok kesannya Persija terus yang mengalah dan untuk segala hal? Masih lanjut Denny Permana. Di satu sisi, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll pun buka suara terkait perpindahan lokasi pertandingan Persija Jakarta kontra Bayangkara FC. Di sini, Thomas Doll tidak terlalu mempermasalahkan perpindahan lokasi laga Persija versus Bayangkara FC tersebut. Namun, Thomas Doll menilai saat bermain di GBK, Jackmania dianggap sangat punya antusias yang tinggi untuk mensupport tim Persija.
Jadi kami harus mengikuti aturan saja. Ini bukan keputusan dari Persija, kata Thomas Doll seusai laga kontra Persikabo di Stadion Patriot Bogor, Minggu 9 Juli 2023. Walaupun itu, Thomas Doll menganggap atmosfernya di GBK akan membuat Jackmania bisa lebih banyak yang datang. Memang Anies ini omongannya dari dulu mana bisa dipegang sih. Semua hanya manis di bibir sambil menjilat-jilat lidah tanpa realisasi yang nyata. Anies ini tipikal orang yang suka ingkar dengan janji. Jadi tidak usah heran bila Anies hari ini bilang A, besok akan menuju Z. Anggaran banjir disunat untuk bangunan stadion pencitraan JIS. Akhirnya banyak warganya yang kelelep, dianggap masih kurang dana. Dana untuk pemulihan ekonomi warga Jakarta juga disunat demi ambisi politiknya. Tapi ada yang aneh di sini. Kenapa Anies beserta partai pengusungnya tidak memakai JIS sebagai kampanye? Ada apa dengan JIS? Sampai harus mengorbankan laga pertandingan Persija di GBK. Apa Anies memang tahu bahwa JIS memang tidak layak pakai atau belum standar FIFA? Atau mereka takut berdesakan dan keringatan di pintu masuk stadion? Atau mungkin Anies sengaja tidak memakai JIS karena tidak ingin kebobrokan dari stadion kebanggaannya tersebut semakin terungkap ke publik? Entahlah, hanya Anies dan gerombolannya saja yang tahu. Saya rasa bukan hanya Jackmania saja yang merasa dikibuli. Banyak warga Jakarta yang lain yang tidak tergabung sebagai supporter bola, yang sudah kadung berharap akan mendapat rumah murah dengan DP 0 rupiah, banyak juga yang kecewa karena faktanya. Warga hanya bisa diterima KPR dengan catatan harus berpenghasilan 7 hingga 14 juta rupiah, sedangkan rata-rata masyarakat miskin Jakarta upah kerjanya berada di bawah UMR. Segala apa yang dilakukan oleh Anies semua hanya manis di mulut akan tetapi pahit di warga Jakarta. Kalau Anies sudah berani mengingkari janji ketika sebagai gubernur, bagaimana nanti bila dia terpilih sebagai presiden? Tapi semoga jangan sampai ya. Rekam jejak Anies yang buruk selama memimpin DKI Jakarta sudah bisa sebagai referensi kita. Bagaimana Indonesia ke depannya jika orang keturunan Yaman ini berkuasa? Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.